pas ketemu emang udah udah ranahnya dia juga sih di dalam actingan ini, jadi kayak keren banget sih, maksudnya pilihan yang terbaiknya udah masuk grup 9 ya. Amin. Udah nggak usah diragukan lagi sih kalau sama Kak Chiko ya. Dari awal kenapa aku pengen modelnya Kak Chiko juga tuh karena aku nonton filmnya. Iya, gue milih juga, maksudnya awalnya aku pengen itu kan, mau ngasih tahu, tapi ternyata dari tim Universal juga ternyata jadi kayak dapet gitu. Terus sampai akhirnya ketemu, karena aku belum pernah ketemu sama sekali. Pas ketemu emang udah ranahnya dia juga sih di dalam actingan ini, jadi kayak keren banget sih, maksudnya nggak butuh waktu yang lama untuk bisa dapat chemistry sama dia, karena dia emang bisa menempatkan emosi, terus juga kayak dia tahu letak kamera, bener-bener. Jadi kayak aku justru banyak belajar banget dari Kak Chiko gitu saat itu. Kebetulan ada konsep itu tuh kadang-kadang kan kita kalau punya ide tuh nggak melulu dari awal tuh kita udah mikirin gitu. Tapi kadang-kadang ada ide-ide yang tiba-tiba muncul aja gitu. Dan saat itu dari Peri Cintaku ke Munafik ini kita juga dengerin dulu liriknya. Ternyata ini kayaknya bisa disambung ini. Emang kayaknya bagus juga kalau dijadiin sebuah cerita atau prequel. Jadilah Munafik yang sama Kak Chiko ya. Itu satu hari aja sih. Bahkan sama Kak Chiko-nya tuh cuma sampai siang. Keren banget, aku kayak kaget kok bisa cepet banget setiap syuting sama dia gitu. Padahal biasanya syuting itu paling cepetnya tuh ya dari pagi ya sampai hampir tengah malam lah gitu. Ini ada tim dari Universal juga sama production house yang bantuin konsep-konsep semuanya gitu sih. Sebenarnya kalau dari pesannya itu justru sebenarnya dari setiap lagu yang aku nyanyiin, bukan hanya dari 3 lagu yang keluar ini, tapi dari satu album aku tuh selalu pengen bisa mewakili perasaan setiap orang-orang gitu. Walaupun maksudnya aku pribadi misalnya nggak pernah merasakan ada di posisi itu, tapi aku tuh senang banget untuk bisa belajar merasakan meskipun aku nggak harus terlibat dan menjadi gitu. Jadi itu sih lebih pengen kayak aku sama Universal tuh kayak aku juga punya pikiran kayak kita kan sebelum masih tahu pengen tuh udah di pikiran aku dulu, tapi ternyata dari Om Pedro duluan ya. Munafikku menunggu tak tentu, bila ujung datang kepastian tentang waktu, ku menunggu harimu taraku, yakinkan diriku kita pasti akan waktu. Aku sendiri tuh nggak menutup kemungkinan untuk melakukan dua-duanya, jadinya aku bisa bilang aku tuh adalah makhluk yang ada di tengah-tengahnya ya. Tim netral gitu, karena satu sisi aku seneng banget bisa menyentuh orang lewat apa yang aku nyanyiin, tapi satu sisi juga supaya mereka bisa mendengar itu, supaya sampai itu pastinya harus ada satu hal yang bisa bikin mereka tuh tertarik gitu dengan cara yang komersial gitu sih. Jadi dua-duanya tuh terpakai banget dan emang termasuk hal penting juga gitu dua-duanya. Setiap lagunya sih, kalau aku tuh kayaknya awalnya tuh aku harus suka dulu sama lagu. Oke, aku coba pelajarin liriknya, terus aku pahamin, terus aku mencoba kayak posisiin diri aku dengan berhayal. Aku tuh misalnya lagunya tuh tentang lagu Munafik gitu ya. Kayak aku nggak pernah, maksudnya secara pribadi ya, gimana sih rasanya kalau misalnya kita tuh digantungin kayak orang kayak jadi kita tuh nggak percaya diri gitu loh. Ini orang tuh sebenarnya mau ngasih sama kita punya kekurangan apa ya? Jadi kayak aku jadi mikir kalau misalnya aku ada di situ tuh kayak gitu. Jadinya aku kayak secara natural akan keluar sendiri kalau kita. Aku soalnya seneng banget berhayal. Juga sih, tapi kebetulan punya support system keluarga yang suka
memperhatikan juga. Jadi aku punya kakak, punya mama, punya kakak yang kalau misalnya aku nyanyi sendiri tuh tiba-tiba misalnya ada di komentarin ini kayak kurang ini deh, kurang ini. Jadi kayak tahu gitu loh aku harus apa. Oke. Makna dari album Magnolia ini untuk aku pribadi sebenarnya ini adalah identitas aku. Aku merepresentasikan album aku ini sebagai emosi-emosi manusia aja sih, bagaimana cara kita sebagai seseorang gitu bisa merasakan di lagu-lagu aku itu ada lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang happy juga ada, dan itu semua tuh menceritakan tentang kita semua tuh pasti merasakan gitu. At least ada satu atau dua lagu yang bisa dirasain dalam satu album aku itu. Jadi aku merasa albumku itu adalah identitas aku. Apa aku tuh senang banget aja sih kayaknya kalau cross genre ini aneh banget sih, tapi itu kayak sama Kateza Sumendra, seru sih lah dia, atau Kale, terus mungkin Kak Isyana juga kan cross genre banget tuh. Sama kalau di luar negeri mungkin aku kan ada temen juga Jeremy Fashion. Oke. Ya, mereka